Selamat malam Omania. Udah hari Senin aja. Selamat datang lagi di Midnight Live episode tanggal tua. Udah tua jangan banyak gaya. Dompet rakyat gaya pejabat. Yang ada apa aja disikat. Tetap semangat ya. Siapa tahu kita hero late game. Ya udah langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita malam ini kita akan bahas rasa penasaran remaja zaman now yang kebablasan sampai akhirnya penyakitan. Bukan soal narkoba, tapi soal perilaku yang bertentangan secara norma. Yakni hubungan sesama jenis yang semakin ngehits di kalangan remaja. Padahal manusia itu diciptakan berbeda biar berpasangan, biar harmonis, biar bisa bikin keturunan. Nah ini malah cari yang sejenis. Kacau. Ibarat sendal jepit kalau kiri semua pasti nggak nyaman. Dan kalau dipaksa buat jalan, udah jalannya nyeret, jempol keseleo, baru 2 langkah sendalnya putus. Banyak remaja yang terjerumus ke perilaku hubungan sejenis gara-gara penasaran. Awalnya coba-coba, lah kok enak, besok coba lagi, lah kok nagih. Akhirnya dicoba terus, lah kok kena virus. Jadi Jumat kemarin Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Solo mencatat sebanyak 15 pelajar di kota Solo terjangkit Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Dari data tersebut, sebagian diantaranya diketahui berorientasi seksual penyuka sesama jenis. Gawat. Bayangin pelajar yang harusnya sibuk hafalin rumus malah sibuk obatin virus. Kalau ujian salah rumus masih bisa diulang. Tapi kalau salah gaul kena virus, hidup nggak bisa diulang. Emangnya main Pepsi Man diuber-uber kaleng? Kelindes bisa hidup lagi? Jangan jadi ya. Ketua KPA Solo, Tommy Pranoto bilang para pelajar tersebut masih berusia 15 sampai 19 tahun. Beberapa di antaranya berorientasi seksual sesama jenis atau homoseksual, terutama hubungan lelaki seks lelaki atau LSL yang beresiko lebih tinggi terinfeksi HIV. Usia segitu emang lagi puber. Kalau cowok normal biasanya lagi suka gombalin temen cewek. Kamu tahu nggak kenapa belakangan jarang banget ada pelangi? Kenapa tuh? Ceweknya jawab nggak tahu. Cowoknya nyaut, soalnya pelanginya di matamu. Nah kalau cowok suka cowok, gimana tuh gombalannya? Gimana? Masa kamu tahu nggak bedanya kumis sama lift? Kumis kamu sama lift bedanya apa? Kalau lift buat orang naik turun. Kalau kumis kamu bikin jakunku naik turun. Aduh gawat. Kayak habis keselak-salak. Ya. Iya. Dari 15 kasus pelajar yang terinfeksi HIV ini, Tommy bilang kalau semua pelajar bersedia mengikuti terapi antiretroviral atau ARV. Namun sebagian merasa malu karena khawatir mendapat stigma negatif dari masyarakat. Ya elah, pas ngelakuin gak tahu malu, giliran disuruh berobat malu. Ini penyakit kalau malu berobat gak bakal sehat, yang ada makin cepat dijemput malaikat. Tommy juga bilang kalau pihaknya terus membangun kesadaran tentang bahaya HIV. Salah satunya dengan mengadakan penyuluhan di sesi masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sejak 2023 lalu. Coba ditanyain tuh, mungkin aja 15 pelajar itu bolos pas MPLS. Jadi nggak dapet penyuluhan. Jadi gaulnya kebablasan. Gak cuma di Solo, jumlah kasus baru HIV di Sumatera Selatan juga terus meningkat. Dinas Kesehatan Sumsel mencatat sepanjang Januari hingga Juli 2025 terdapat 537 temuan kasus baru, naik 105 kasus dari catatan terakhir pada bulan Juni.
Dari Juni ke Juli naik 105 kasus atau sekitar 24% dari 537 kasus. Kalah tuh kenaikan harga rokok. Iya. Bedanya kalau harga rokok naik bisa diakalin beli ketengan. Iya, betul. Tapi kalau kasus HIV yang naik nggak bisa akal-akalan, yang ada ketularan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinkes Sumsel, Ira Primadesa, Senin 25 Agustus lalu bilang dari 537 kasus HIV di Sumsel, paling banyak ditemukan di Palembang yakni mencapai 265 kasus. Bayangin lebih dari setengah kasus di Palembang. Padahal kalau kita browsing, Palembang masuk 5 besar wilayah yang terkenal karena wanitanya cantik dan manis. Lah kok malah yang naik kasus suka sesama jenis? Kenapa tuh? Ini nih contoh kufur nikmat. Nikmat mana lagi yang kau dustakan kawan? Sementara Kepala Dinkes Sumsel Trisna Warman bilang kalau kasus baru HIV di Sumsel umumnya disebabkan oleh hubungan biseksual alias bisa sama lelaki, bisa sama perempuan dan hubungan lelaki seks lelaki. Dia juga menekankan bahwa penyebaran HIV kali ini bukan dari pekerja seks. Jadi mau biseksual, mau homoseksual sama-sama bahaya. Meski penyebaran kali ini bukan dari pekerja seks, tapi perlu diingat kalau itu juga berpotensi menularkan HIV. Udahlah, kalau emang mau menjalin hubungan yang normal-normal aja, cowok ya pacaran sama cewek. Dan kalau belum menikah jangan berbuat yang aneh-aneh, bahaya. FYI, for your information, kalau udah nikah enak, udah halal nggak dosa. Nggak bahaya lagi kan udah tes kesehatan. Apalagi dapat bimbingan biar pernikahannya sakinah. Udah hafal tepuk sakinah? Udah hafal? Berpasangan. Lanjut lagi. Perilaku menyimpang yang berisiko tinggi HIV juga pernah kita bahas di episode 42 bulan Juni lalu. Waktu itu kita bahas soal pesta gay di villa di kawasan Megamendung Bogor yang dibungkus pakai judul Family Gathering. Family Gathering tapi mana yang papa mana yang mama. Sama. Family Gathering kok isinya om-om semua. Di pesta itu ada lomba menyanyi dan menari sambil pakai aksesoris pedang-pedangan. Itu lomba nyanyi apa audisi Zoro? Z. Total pesertanya ada 75 orang dan saat dites ada 30 orang yang reaktif HIV dan ada yang kena sifilis. Sebelumnya pada awal Mei lalu pesta gay juga berhasil dibubarkan oleh polisi. Pesta gay itu digelar di salah satu hotel di kawasan Jakarta Selatan. Pesta itu disamarkan dengan kode arisan. Orang awam kalau dengar arisan pasti mikirnya dapat kocokan. Nah ini yang dikocok kartu. Main capsa. Kan main capsa bisa sambil arisan kan? Pesertanya ada 56 orang, mulai dari karyawan swasta, dokter, sampai guru bahasa. Waduh, miris. Bayangin ada dokter, ada guru bahasa. Kalau ada yang nanya, ini acara apa? Dokternya jawab, praktek suntik. Guru bahasa nyaut. Analoginya pas, Pak. Analoginya pas. Bisa aja obeng blimbing. Geser sedikit ke Bekasi, Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Bekasi menyoroti dugaan peningkatan kasus lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT yang signifikan di wilayahnya. Ketua MUI Kota Bekasi Saifuddin Siroj bilang berdasarkan hasil pendalaman dari beberapa instansi, angka kenaikannya sangat mengejutkan. Tercatat pada 2023 ada 544 kasus dan pada 2024 angkanya tembus 5.600 kasus. Meski hingga saat ini data itu sedang dalam proses konfirmasi dan validasi. Dan jika data itu nantinya tervalidasi, maka peningkatan dalam setahun sangat luar biasa, yakni tembus 1000%. Dan Kota Bekasi masuk ke dalam zona merah rawan LGBT. Harga rumah di Bekasi aja per tahun mentok naik 11%. Lah ini kasus LGBT naik 1000%. Kalau gaji penonton nggak naik-naik.
tapi tetap bisa gaya, bisa hidup ya. Emang penonton Ultraman semua. Iya. Swatch. Bahkan gak cuma pesta yang digelar secara offline. Pada pertengahan Juni lalu, Polda Jawa Timur berhasil membongkar jaringan penyimpangan seksual sesama jenis atau gay di platform media sosial. Isi grupnya cowok semua. Kirain bahas peluang bisnis, ternyata cari jodoh yang sama-sama punya kumis. Iya. Serem. Puas banget ketawanya. Tuh, sampai muncrat ya. Jaringan tersebut diketahui telah berjalan sejak 3 tahun terakhir dan memiliki lebih dari 11.000 anggota. 11.000 anggota kalau dikumpulin bisa jadi satu desa tuh. Nama desanya Kampung Pejantan Tulang Lunak ya. Banyak ayam pejantan presto soalnya. Presto. Pas di presto cekernya ngetril. Dan kalau kita lihat data dari Kementerian Kesehatan hingga Maret 2025 tercatat ada 2.700 remaja usia 15 sampai 19 tahun di Indonesia yang hidup dengan HIV. Catat tuh remaja, jumlahnya ribuan. Bayangin usia segitu harusnya masih galau milih jurusan IPA atau IPS. Ini malah galau karena penyakitan akibat salah pergaulan. Kemenkes di akun Instagram resminya bilang kalau masa puber adalah fase serba penasaran. Tapi jangan sampai keinginan eksplorasi bikin lengah dan asal coba tanpa tahu resikonya. Memang masa puber serba penasaran, semua gaya dicoba. Dari gaya rambut, gaya pakaian, Gaya apa lagi? gaya bebas, gaya katak, gaya punggung. Itu mah renang ya. Kalau penonton banyak gaya. Hidup penuh tekanan, gayanya kayak Sultan. Sultan, sulit tenang. Jadi HIV itu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, khususnya sel CD4 atau biasa disebut sel T. Dan kalau tidak diobati, HIV bisa berkembang jadi AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome, kondisi akhir di mana kekebalan tubuh sangat lemah sehingga rentan terhadap berbagai infeksi oportunistik dan kanker. Simpelnya gini, sel CD4 itu ibarat temen lo satu circle dan HIV ibarat gebetan toksik. Awalnya cuma kenalan, lama-lama adu domba. Sampai temen lo pada berantem sendiri. Dan kalau nggak diobati jadi AIDS. Nah itu posisi hidup lo udah nggak ketolong. Udah dikenalin ke temen lo dikomporin, lo cuma dimanfaatin doang. Akhirnya lu ditendang dari tongkrongan, gak punya temen, gak punya duit, utang pinjol, diteror debt collector, kabur ngumpet di WC tetangga, mana tetangga lu lagi BAB. Lalu bagaimana pinci gihinyi? Gimana tuh? Bagaimana pencegahannya? Nah, buat cegah HIV perlu kombinasi antara tindakan medis dan perilaku yang bertanggung jawab. Udah kayak nolong temen jomblo baperan. Gak cukup dikasih perhatian, harus dikasih saran, terus dicariin kenalan. Kalau masih gak ketolong, mandiin kembang 7 rupa. Jangan-jangan ketempelan mantan. Memangnya nggak ada obatnya. Sampai saat ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan HIV. Tapi nggak usah panik, teknologi udah maju. Ada pengobatan antiretroviral atau ARV yang bisa membuat penderita HIV hidup seperti orang sehat, produktif, dan memiliki harapan hidup mendekati orang tanpa HIV. Ya ibaratnya punya gebetan klingi, nggak bisa putus tapi nggak perlu panik, tinggal setting HP mode silent. Mau di spam chat, mau di miss call sampai 3.000 kali, slow aja, lanjut nongkrong sampai pagi. Jadi melawan HIV bukan cuma tugas dokter atau pasien, tapi juga jadi tanggung jawab kita semua buat memutus rantai penularan dengan pengetahuan, empati, dan tindakan pencegahan yang tepat. Dan buat semuanya, terutama buat anak muda yang masih sehat, gaya hidup menyimpang itu punya resiko serius, nggak cuma virus, tapi juga menambah beban hidup buat diri sendiri dan orang terdekat. Ingat, hidup ini terlalu berharga untuk dipertaruhkan hanya demi dicap gaul dan kekinian. Ya itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya, jadi tetaplah di Midnight Live.
Kembali lagi di Midnight lah. Gitu dong penonton. Hari Senin semangat. Kan besok gajian. Udah siap daftar cicilan yang akan dibayar? Banyak. Oke deh kalau gitu, karena ini hari Senin kita ada yang spesial, yaitu ada berita-berita yang sudah kita rangkum dalam Monday Light News berikut ini. Midnight Live sudah merangkum sejumlah berita yang menarik untuk Aumania. Semua itu kami rangkum dalam Monday Light News berikut ini. Peristiwa pertama malam ini kita awali dari aksi heroik petugas pemadam kebakaran yang menyelamatkan warga di Kecamatan Tangeralili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dari ancaman 3 ekor ular berukuran besar. Tanpa rasa takut, para petugas pemadam kebakaran berusaha mengevakuasi ular-ular yang bersembunyi di saluran air agar tidak menimbulkan kecemasan bagi warga. Proses evakuasi berlangsung hampir 1 jam karena ukuran ular yang mencapai 2,5 hingga 3,5 meter. Beberapa ular juga berusaha bertindak agresif ketika coba ditarik oleh petugas pemadam kebakaran. Ular-ular berjenis sanca ini dalam beberapa hari terakhir memang terlihat di pemukiman warga. Namun mereka tidak berani untuk mengusirnya mengingat ular-ular tersebut berukuran besar. Ular-ular yang berhasil dievakuasi kemudian dibawa menuju markas komando pemadam kebakaran Maros untuk ditampung sementara sebelum diberikan kepada BKSDA Sulsel. Nantinya seluruh ular ini akan dilepasliarkan kembali ke habitat yang lebih jauh dari pemukiman warga. Nah, buat penonton Aumania ingat ya, jangan langsung panik kalau ketemu ular, karena ular itu bukan mantan. Semakin kalian teriak-teriak, dia juga makin defensif. Kalau ada ular nyasar ke rumah, cukup amankan diri. Jangan gegabah pakai sapu atau panci buat ngusir. Bisa-bisa bukan ularnya yang pergi, tapi kalian yang lari duluan. Hubungi petugas berwenang biar ular pulang dengan cara elegan, bukan malah jadi dramatis. Ingat, hidup itu jangan banyak drama, apalagi sama ular yang tiba-tiba nongol di ruang tamu. Di Jalan ND Tanjung Priok, Jakarta Utara, polisi terpaksa memberhentikan sebuah mobil yang dikendarai seorang kurir. Bukannya karena si kurir lupa ngasih barang COD-an yang udah dipesan, tapi lantaran polisi curiga dengan paket barang yang dibawa di dalam mobilnya. Dan benar saja, ketika diperiksa, petugas dari Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri berhasil menemukan berbagai jenis narkotika yang tersimpan di dalam bagasi mobil. Mulai 25 kg sabu yang dibungkus teh kemasan, 27 gram heroin, 1.100 butir ekstasi dan liquid rokok elektrik yang mengandung obat keras. Tersangka Abdul Rahman alias Amin tidak bisa berkutik dan hanya diam ketika polisi menemukan sejumlah barang bukti. Saat diinterogasi, tersangka mengaku kalau dirinya diperintahkan seorang bandar besar dengan panggilan Om Bos untuk menjemput dan mengantarkan paket narkotika tersebut. Bayarannya pun besar, mencapai 125 juta rupiah. Saat ini polisi tengah memburu sang pemesan yang identitasnya telah diketahui. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, tersangka dan barang bukti langsung dibawa ke Bareskrim Polri guna pengembangan penyelidikan. Buat para pelaku kejahatan, sadar dong kalau zaman sekarang semuanya udah canggih. Banyak kamera pengawas atau CCTV yang dipasang di mana-mana. Jadi kalau mau sok-sok jagoan kayak preman kampung pasti bakal ketahuan. Peristiwa inilah yang terjadi di Bandung, Jawa Barat. Sempat terekam CCTV dan viral di sosial media, pelaku penganiayaan dan penyerangan terhadap sekelompok pemuda yang sedang nongkrong di kawasan Cipamokolan berhasil ditangkap unit reskrim Polsekta Rancasari. Dari video rekaman terlihat saat pelaku nekat menyerang para korbannya dengan menggunakan senjata tajam. Akibatnya, kedua korban mengalami luka bacok di tangannya. Kurang dari 24 jam, polisi akhirnya bisa menangkap pelaku berikut barang buktinya. Kalau di rekaman CCTV, para pelaku terlihat garang, tapi ketika turun dari mobil polisi, wajahnya langsung berubah 180 derajat. Nggak lagi sangar kayak preman pasar, tapi pucat persis muka anak kos lihat saldo ATM tinggal 0 rupiah. Kini para pelaku harus tinggal lama di ruang tahanan Polsekta Rancasari guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi pun masih mendalami motif aksi penyerangan yang dilakukan para pelaku.
Wajarnya sebuah keluarga itu harus hidup harmonis, bahagia dan jauh dari masalah. Tapi tidak yang dilakukan satu keluarga asal Ungaran Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ini. Mereka nekat berurusan dengan polisi lantaran mencetak dan mengedarkan uang palsu di sejumlah pasar tradisional. Jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah yang dibagi dalam pecahan Rp5.000 dan Rp100.000. Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi warga yang resah dengan maraknya peredaran uang palsu di Pasar Gajah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Mendapat laporan tersebut, tim Satreskrim Polres Demak segera melakukan upaya penyelidikan. Dan benar saja ketika seorang perempuan Parubaya berhasil diamankan lantaran kedapatan sedang mengedarkan uang palsu. Selanjutnya berbekal informasi pelaku, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti di rumahnya. Mulai alat pembuat uang palsu dan lembaran uang palsu sedang dicetak. 4 tersangka yang masih satu keluarga ini memiliki peran dan tugas berbeda-beda. Tersangka R yang berprofesi sebagai ibu bersama anak pertamanya RAT bertugas untuk mengedarkan uang palsu di pasar tradisional. Sedangkan anak keduanya berinisial BYR memiliki tugas memproduksi uang palsu. Satu keluarga cacat hukum ini hanya terlihat pasrah ketika digelandang ke polisi. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 26 ayat 2 Junto pasal 36 ayat 2 dan pasal 36 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sejumlah tokoh masyarakat bersama pihak pemerhati budaya dan sejarah di Provinsi Jambi saat ini tengah melakukan penelusuran keberadaan jejak sejarah pejuang Jambi, Raden Hamzah. Selama ini Raden Hamzah dikenal oleh warga Jambi sebagai tokoh muda yang gigih melawan kolonial Belanda hingga gugur di wilayah Kabupaten Bungo, Jambi. Dalam sejarah Jambi, Raden Hamzah merupakan cucu dari Sultan Taha Saifuddin, salah satu pahlawan nasional dari wilayah Jambi. Guna mengenang perjuangan besar Raden Hamzah tersebut, warga berharap agar pemerintah bisa menetapkan sebagai pahlawan nasional. Sementara itu, keluarga dan keturunan Raden Hamzah sendiri sampai saat ini terus mengenang perjuangan Raden Hamzah saat melawan penjajah Belanda di tanah Jambi. Dari keluarga yang sudah diangkat sebagai pahlawan nasional di Jambi ini adalah Sultan Taha Saifuddin, itu adalah kakek dari Raden Hamzah, dan yang kedua adalah Raden Matahir. Raden Matahir adalah sepupu dari Raden Hamzah. Puluhan warga Lipu, Katobengke kembali memblokade jalan masuk ke Bandara Beto Ambari di Kota Baru, Sulawesi Tenggara. Mereka menuntut ganti rugi atas lahan akibat adanya perluasan kawasan bandara yang hingga kini. Aksi blokade dilakukan setelah pertemuan dengan Wali Kota Bau-Bau dan pihak Bandara Beto Ambari tidak membuahkan hasil. Warga yang marah memblokir jalan dengan batu dan kayu untuk menutup akses ke dalam bandara. Tidak hanya itu, warga juga menumpahkan 2 truk material tanah tepat di depan gerbang bandara hingga akses ke dalam bandara tertutup total. Blokade bandara menyebabkan 1 penerbangan dari Makassar ke Bandara Beto Ambari akhirnya dibatalkan. Sebelum Bandara Beto Ambari dibangun pada tahun 1975 hingga 1976, yang saat itu berstatus lapangan terbang perintis, lahan tersebut merupakan area perkebunan warga Lipu, Katobengke yang telah dikelola sejak puluhan tahun silam. Selanjutnya pihak bandara mengambil alih atas dasar sertifikat kepemilikan tahun 1996. Namun dari lebih 50 hektar lahan yang dikuasai bandara, terdapat sisa 18 hektar luas lahan milik warga yang belum dibayar ganti rugi. Warga mengancam akan terus memblokir jalan masuk ke bandara sampai ganti rugi lahan kebun mereka dibayarkan. Kita ke informasi lain. Siapa sangka hobi memelihara kelinci bisa menjadi sumber rezeki. Tapi ini memelihara kelinci nggak ada lilinnya ya. Di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, seorang wirausaha berhasil mengembangkan peternakan kelinci hingga ribuan ekor. Selain memberikan omzet yang cukup menggiurkan, peternakan kelinci ini juga menjadikan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Ini dia informasinya untuk Anda.
Inilah peternakan kelinci milik Sri Yadi Purnomo atau yang akrab disapa Yadi. Yadi merupakan seorang tokoh sekaligus wirausahawan yang tinggal di Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, Bojonegoro. Berawal dari sekedar hobi memelihara kelinci sejak tahun 2018 silam, kini Yadi sukses mengembangkan ribuan ekor kelinci di kandang modern yang bersih dan higienis. Berbeda dari kandang peternakan pada umumnya, kandang kelinci ini dibuat indoor semi terbuka dan bertingkat 3. Kandang kelinci modern ini dibersihkan 3 kali dalam sehari. Hal ini untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan kelinci. Kelinci yang dibudidayakan Pak Yadi ini pun terdiri dari kelinci unggulan dan bermacam jenis. Di antaranya adalah kelinci jenis Rex dan New Zealand. Kedua kelinci ini memiliki nilai jual cukup tinggi. Dengan siklus reproduksi cepat, satu indukan mampu melahirkan hingga 12 anak setiap 3 bulan sekali. Sehingga setiap 1 kali panen, peternakan ini mampu menghasilkan hingga ratusan ekor kelinci atau setara dengan sekitar 1 kuintal daging. Selain mendatangkan omset yang cukup menggiurkan, peternakan budidaya kelinci ini juga ternyata mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga di desa sekitar. Dan alhamdulillah bisa memberikan lapangan pekerjaan kepada teman-teman dan warga sekitar kita, tetangga kita, dan juga bisa memberikan bantuan untuk para petani yang ada di sekitar kita, terutama pada pupuk organik cair dan padatnya, baik itu pupuk padi dan pupuk sayur dan sebagainya. Sementara inovasi lain dari budidaya kelinci ini adalah limbah kotorannya bisa diolah menjadi pupuk organik, sedangkan air kencingnya pun bisa diproses menjadi pupuk cair dan pestisida. Untuk memberdayakan warga sekitar, Pak Yadi juga memproduksi sendiri pakan kelinci dari bahan-bahan lokal yang diolah menjadi pelet bergizi. Jadi tetap kita menggunakan pelet mandiri dari bahan-bahan yang kita ambil di sekitar kita, memanfaatkan limbah dari kulit kacang, terus juga ada beberapa campuran jagung dan sebagainya. Dan kita slab dan kita jadikan pelet sendiri dan untuk kelinci kita saja. Ternak kelinci kini menjadi salah satu pilihan usaha yang layak dikembangkan. Meski demikian, kesuksesan dalam usaha ini tetap membutuhkan kedisiplinan, perhatian, serta pengetahuan yang memadai tentang pemeliharaan kelinci secara profesional. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Bambang Yulianto, Metro TV. Makanya pelihara kelinci, tapi juga harus dibudidayakan. Seorang petani di Tulung Agung, Jawa Timur berhasil mengembangkan jambu kristal jumbo. Hasil inovasi dengan rasa manis dan renyah ini menjadi buruan pecinta jambu dari berbagai daerah di Jawa Timur. Kamu suka jambu? Suka. Mari kita lihat informasinya berikut ini. Bermula dari kegigihannya mengembangkan agrowisata belimbing di Desa Moyoketen, Kecamatan Boyolangu, Tulungagung, Jawa Timur, kini Mulyono merambah budidaya jambu kristal jumbo. Buah jambu dengan nama latin Psidium guajava ini dibudidayakan secara serius oleh Mulyono sejak 2022 lalu di area pesawahan Desa Gondosuli, Kecamatan Gondang. Hingga kini terdapat 300 pohon jambu kristal jumbo yang ditanam, namun baru 100 pohon yang produktif dan hasilnya cukup melimpah. Satu pohon mampu menghasilkan 40 hingga 50 kg per buah dengan rata-rata berat setengah kilogram per buahnya. Ini saya lagi ngembangno, dulunya basicnya blimbing, baru 33 tahun. Ini kita mau maju lagi, kita kembangno jambu merah yang trombosit itu sama jambu kristal. Ini baru 3 tahun, tapi dengan 3 tahun ini kita belajar betul mana taste-nya, mana mutu yang baik, mana yang di konsumen mau itu yang rasa apa. Alhamdulillah kita sudah punya formulasi dan punya formulator. Nah ini sudah lagi hitnya. Jadi satu batang itu ada yang bisa nyampe 40 kilo, 50 kilo. Rata-rata ini setengah kilo satu. Tapi saya belum puas APM. Panen rutin dilakukan setiap hari Kamis untuk memenuhi permintaan supermarket. Dalam sekali panen bisa dihasilkan 2,5 kuintal buah jambu kristal. Namun jumlah tersebut masih belum cukup untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat.
Pemasaran jambu hasil kebun Mulyono ini sudah menjangkau wilayah Kediri, Nganjuk, Surabaya, Jakarta hingga Bali melalui jaringan reseller. Harga jambu kristal jumbo di rumah produksi dibanderol dengan harga Rp15.000 per kilogramnya. Sementara di pasar modern mencapai Rp20.000 per kilogramnya. Permintaan jambu kristal ini kan sepertinya nge-hype Pak ya beberapa tahun terakhir. Ini gimana Pak? Hari ini karena ABM punya SOP sendiri, saya enggak malu belajar sama, biarpun dia lebih muda, saya enggak malu. Nah, akhirnya ketemu formula ini bahwa jambunya ABM itu pasti keras, pasti manis, taste-nya pasti beda. Untuk pasarnya Pak? Pasarnya hari ini saya kekurangan barang. Makanya saya target Desember saya udah punya 500 batang. Untuk pasar lokal atau? Saya lebih konsen di lokal. Mulyono mengakui lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Ia berharap dukungan pemerintah dapat memperkuat promosi produk lokal agar semakin dicintai masyarakat. Dengan semangat berinovasi dan diversifikasi produk, Mulyono yakin jambu kristal jumbonya akan terus bersaing di pasar nasional. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Dwi Wiyanto, Metro TV. Keren Pak Mulyono ya. Budidaya jambu kristal jumbo. Kita kasih tepuk tangan untuk Pak Mulyono. Semoga makin subur ya, makin berkembang budidayanya. Oke, kita jeda dulu gimana? Nanti kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain, jadi tetaplah di Midnight Live. Pemirsa Midnight Live Aumania, kembali lagi bersama saya Dasya Hutauruk. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di SCBD Park. Dan pemirsa, saya baru saja menemukan steakhouse yang cukup hidden, namanya High Table. Mereka ini menawarkan berbagai macam steak, dan tidak hanya steak, mereka juga menawarkan berbagai macam makanan lainnya. Dan untuk apa sih selengkapnya? Yuk, mari kita lihat ke dalam. Terletak di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di SCBD Park, High Table hadir sebagai jazz steakhouse yang mengusung tema terinspirasi oleh kabaret Paris era 1920. Menghadirkan nuansa klasik yang jarang ditemui di ibu kota, tempat ini menawarkan beragam pilihan steak dengan kualitas terbaik, memberikan pengalaman makan yang lengkap dan berkesan untuk para pengunjung. Desain interiornya dibuat dengan detail, unik, dan elegan. Menggabungkan elemen klasik dan modern, membawa pengunjung merasakan atmosfer yang hangat namun tetap mewah. Setiap sudut ruangan dirancang untuk memberikan kenyamanan maksimal dan menjadi latar yang menarik untuk berbagai kegiatan mulai dari makan malam formal hingga santai bersama keluarga atau teman. High Table juga dirancang untuk memberikan pengalaman lebih bagi pengunjung. Suasana hangat dengan iringan musik jazz yang khas membuat tempat ini menjadi lebih hidup dan menarik. Tidak hanya cocok untuk makan malam formal, tetapi juga untuk melepas penat dan bersantai setelah sehari penuh beraktivitas di ibu kota. Tidak hanya fokus pada menu steak, High Table juga menyediakan beragam hidangan lain yang dapat dinikmati oleh seluruh kalangan. Pilihannya mulai dari makanan pembuka, hidangan utama, hingga dessert yang disajikan dengan kualitas premium. Setiap hidangan diolah dengan teknik dan presentasi yang memadukan rasa dan keindahan visual, memberikan pengalaman kuliner yang utuh dan memuaskan bagi pengunjung. Lebih dari sekedar restoran, High Table menawarkan pengalaman gaya hidup berkelas dengan mengedepankan kualitas, kenyamanan, dan keunikan konsep, menciptakan suasana di mana pengunjung dapat menikmati hidangan berkualitas sambil merasakan keunikan dan karakter tempat yang tidak ditemui di tempat lain di ibu kota.
Ya, pemirsa Midnight Live, saat ini saya sudah ditemani dengan manajer dari High Table, ada Kak Ayu. Halo Kak Ayu. Halo. Kak Ayu, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit ya tentang High Table. Kalau boleh nih, pertama aku pengen tahu konsep dari High Table ini sebenarnya gimana sih Kak? Untuk High Table sendiri kebetulan kita baru 9 bulan kita buka. Nah, untuk konsepnya sendiri kita mengusung di tahun 1920-an, temanya itu lebih ke kabaret. Dan kita itu lebih ke steakhouse and jazz lounge. Jadi kita ada lounge jazz gitu di tiap weekend. Oke. Untuk jam operasional sendiri buka jam berapa, tutup jam berapa Kak? Kita itu di tiap weekdays start dari jam 12 sampai di jam 10 malam. Weekdays? Weekdays. Nah, untuk Jumat dan Sabtu karena kita ada live music juga start dari jam 8 untuk live musiknya. Untuk openingnya kita ada di jam 12, tutup sampai di jam 12 malam. Oke, berarti untuk live musicnya itu setiap weekend? Setiap weekend, Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat, Sabtu, Minggu jam? Untuk Jumat, Sabtu kita start dari jam 8 sampai di jam 10. Untuk yang khusus Minggu kita start dari jam 7. Oke, berarti karena ini jazz steakhouse, berarti lagu-lagunya jazz? Lagu-lagu jazz. Lagu-lagunya jazz? Betul. Oke, siap. Jadi pemirsa yang datang nih Jumat, Sabtu, Minggu, datang ke High Table bisa menikmati penampilan jazz ya. Betul. Dari berbagai macam band ya? Iya. Siap. Kak Ayu, ini juga di depan sudah ada berbagai macam makanan yang sangat amat enak ya di mata dan juga di perut. Kalau boleh tahu ini makanannya ada apa aja sih Kak? Kalau ini aku bantu jelasin, ini kebetulan kita appetizer-nya yang best seller, kita ada scallop mac and cheese. Jadi scallop-nya on top dan ini untuk mac and cheese-nya aja untuk pembuka. Biasanya kan kalau orang tuh dia nggak mau terlalu heavy makan, nah bisa makan coba scallop mac and cheese kita yang best seller. Gitu, atau mungkin ada pilihannya nih main course, kita ada Wagyu cheeseburger. Wagyu cheeseburger. Yes, Wagyu cheeseburger, dan ini yang terakhir kita ada steak au poivre namanya. Au poivre. Jadi itu untuk cuttingannya for steak yang kita puring pakai shovel sauce homemade. Oke, siap. Yaudah deh Kak, ini kayak perut aku sudah memanggil makanan-makanan yang ada di hadapan ini. Aku mau lanjut makan dulu, berarti aku makan dulu ya Kak? Ayo. Siap. Makasih ya Kak Ayu. Pertama-tama saya mencicipi scallop mac and cheese sebagai appetizer. Hidangan ini tersaji dengan makaroni yang lembut dengan saus keju yang creamy, memberikan rasa gurih dan hangat di mulut. Potongan scallop yang lembut menjadi pelengkap yang pas, menambahkan cita rasa pada mac and cheese yang kaya rasa. Ditambah dengan taburan breadcrumbs di bagian atas yang memberikan tekstur crunchy sehingga setiap suapan tidak hanya lezat, tetapi juga memiliki lapisan tekstur yang mengesankan. Selanjutnya, hadir hidangan yang menjadi bintang dalam pengalaman bersantap kali ini, yaitu steak au poivre. Steak disajikan dengan potongan daging yang empuk dan juicy dipadukan dengan saus yang lembut dan gurih. Tekstur daging yang sempurna berpadu dengan lapisan rasa dari saus yang kaya menghasilkan kombinasi yang seimbang dan mengesankan. Kelezatan inilah yang membuat steak au poivre menonjol dan menjadi hidangan utama yang selalu mencuri perhatian. Tidak lengkap rasanya jika menikmati hidangan tanpa penutup yang manis. Untuk dessert, saya mencicipi krim brulee. Gula karamel di bagian atasnya memberikan tekstur renyah yang berpadu dengan krim lembut dan manis di dalamnya. Perpaduan ini membuat setiap suapan terasa istimewa dan menjadi penutup sempurna untuk keseluruhan hidangan. Ya, pemirsa Midnight Live, ini semua sudah saya cicipin. Makanannya ada steak, ada cheeseburger, ada dessert, ada juga tadi mac and cheese. Semuanya enak semua pemirsa. Kalau begitu saya mau lanjut makan lagi. Demikian informasi yang dapat saya berikan untuk saat ini dari Jakarta. Dasya Hutauruk, Maulana Ridwan, Metro TV. Enak banget tadi makannya. Penonton pasti ngiler kan. Tenang kan besok udah gajian. Tapi cicilan banyak ya. Ada lagi tempat buat melepas penat di acara After Work menyuguhkan pengalaman berbeda bagi para pengunjung. Mengusung konsep perpaduan suasana yang santai dengan sajian kuliner premium, acara ini menghadirkan pengalaman bagi masyarakat yang ingin melepas penat setelah beraktivitas. Penat itu bahasa kacang apa? Hah? Kacang ya? Oh, pinat ya. Oke, tadi sampai mana ya? Menggandeng 71st Omakase, 71 ST Omakase. Berbagai hidangan khas dengan sentuhan kreatif dihadirkan khusus untuk acara ini lewat konsep Omakase. Setiap sajian memberikan pengalaman kuliner yang unik dan tidak terduga.
Dari appetizer, main course, hingga dessert. Tahu nggak dessert apa? Gurun pasir. Semua disajikan dengan teknik dan presentasi yang memadukan tradisi dan inovasi. Menu yang ditawarkan tidak hanya mengutamakan rasa, tetapi juga menciptakan sebuah perjalanan kuliner yang mengesankan bagi para pengunjung. Lebih dari sekedar jamuan makan, acara ini menghadirkan harmoni antara kuliner premium dan atmosfer segar. Tidak hanya melalui omakase, kehadiran DJ dengan musiknya juga memperkaya pengalaman serta menciptakan suasana yang lebih hangat dan menyenangkan. Penonton suka DJ ini kan? Kita lihat berikut ini. Jadi sebenarnya Heineken After Work itu adalah sebuah campaign platform dari Heineken Credentials. Di mana Heineken Credentials kan talking about the products or something. Nah, kita ngebuat platform yang lebih seru gitu ya dengan After Work ini supaya kita bisa nge-create this some kind of experience yang bisa dinikmati oleh teman-teman di Jakarta, terutama untuk para pekerja supaya mereka bisa enjoy, refresh lagi after work momennya dengan experience yang kita buat ini, seperti itu sebenarnya. Jadi sebenarnya ini tuh kegiatan yang keempat yang udah kita lakuin sebelum-sebelumnya. Hari ini tuh kebetulan si Heineken itu ngebuat kayak semacam social bar gitu, di mana acaranya sendiri kita kolaborasi dengan 71st Omakase. Kita membuat sebuah dish atau hidangan yang memang terinspirasi dari unique brewing processnya of Heineken. Terus yang kedua kita ada social networking juga, dan yang terakhir kita bisa menikmati perform dari berbagai DJ yang sudah kami sediakan ini gitu. Sebenarnya ini kan something yang menurut kita unik ya. Omakase itu kita bisa nge-create sebuah dish yang memang kita bisa request gitu sebenarnya kan gitu. Sedangkan kan Heineken sendiri kan crafted gitu ya, dan Omakase juga mempunyai nilai-nilai yang seperti itu. Jadi align dengan value-nya Heineken tersendiri gitu. Untuk next campaign-nya sendiri sih kita pengen banget bawa after work ini lebih banyak lagi. Kita bisa bawa mungkin ke tempat-tempat lainnya gitu ya. Kita bisa sediain gitu experience yang bisa mendesain orang-orang unwind, refresh lagi after work-nya. Terus yang terakhir mungkin kita akan ada di Desember dengan campaign music yaitu di DWP nantinya. Gitu. Midnight Live masih akan kembali dengan sejumlah informasi lain, jadi tetaplah di Midnight Live. Nah, sekarang kita bicara soal permen karet. Yang dikunyah itu loh. Yang gitu-gitu. Kayak jerapah lagi ngunyah. Di balik sebatang permen karet ada cerita panjang dan penuh perjuangan. Di Quintana Roo, Meksiko, seorang pekerja tradisional yang disebut Chiclero sudah lebih dari 40 tahun memanen getah pohon Chico Zapote untuk diolah menjadi bahan dasar permen karet. Ini dia informasinya. Inilah Federico Ken, seorang Chiclero yang sudah menggeluti pekerjaan ini sejak berusia 12 tahun setelah kehilangan ayahnya. Menggunakan paku besi di kaki dan tali pengaman, Federico mendaki pohon Chico Zapote yang tingginya bisa mencapai 30 meter. Risiko jatuh hingga bertemu satwa liar sudah menjadi bagian sehari-hari. Latex atau getah Chico Zapote diambil dengan teknik zigzag di kulit pohon. Getah yang mengalir ditampung lalu dibawa ke perkampungan untuk direbus dalam kawah besar. Proses panjang ini menghasilkan massa lengket elastis yang kelak jadi bahan dasar permen karet. Federico menjelaskan pekerjaan ini sangat tergantung pada musim hujan. Namun perubahan iklim membuat pola hujan tidak teratur, sehingga Chiclero harus lebih sabar menunggu waktu panen.
Meski begitu, tradisi ini tetap dipertahankan demi mata pencaharian dan konservasi hutan. Produksi permen karet alami masih menjadi penopang ekonomi lokal. Melalui konsorsium Ciklero yang berdiri tahun 2009, getah ini diproses di pabrik Chetumal, Kintanaru. Hasilnya bukan hanya memberi penghasilan bagi petani, tapi juga membangun pariwisata ekologi dan melanjutkan warisan budaya yang sudah ada turun-temurun. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.